Shall we have breakfast together? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, NIM 19051004 dari Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Prodi Pendidikan Biologi semester 3, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama 1 minggu di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Dalam rangka kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa disebut dengan PLP 1. Dalam kegiatan PLP 1 ini ada poin-poin penting yang saya observasi di antaranya yang pertama. Dalam kegiatan PLP 1 ini ada poin-poin penting yang saya observasi di antaranya yang pertama yaitu visi, misi, dan STOK sekolah. Yang kedua, kultur sekolah. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, kegiatan seremonial formal. Dan yang terakhir yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan. Selanjutnya yaitu visi dan misi SOTK sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sari. Visi, edukatif, religius, dan berbudaya. Misi 1. Sekolah sebagai pusat pembelajaran yang edukatif, religius, dan berbudaya, mengutamakan nilai-nilai moral dan budi pekerti serta siap menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, melaksanakan belajar mengajar dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, menumbuhkan pembelajaran dan penghayatan keagamaan dan budaya bangsa sehingga setiap siswa mampu mengimplementasikan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat serta menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang keempat, menerapkan manajemen partisipatif untuk menjadikan olahraga, karya ilmiah remaja, dan kesenian sebagai bagian utama dari kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menunjang bagian hidup masa depan. Selanjutnya yaitu usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang pertama, mengimplementasikannya dengan baik. Yang kedua, visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sari berjalan dan edukatif, religius, dan berbudaya. Yang ketiga, sekolah menjadi pusat pembelajaran yang mengutamakan nilai edukatif, religius, dan berbudaya, serta mengutamakan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, struktur organisasi sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sari tahun pelajaran 2020-2021 dapat dilihat di samping. Yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, wakasarfas, wakahumas, wakakasiswaan, wakakurikulum, kasubang tata usaha, KA perpustakaan, KA laboratorium, wali kelas, pembina eskul, guru mata pelajaran, guru BK atau bimbingan konseling, dan siswa. Selanjutnya yaitu usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Masing-masing bagian dari tata struktur organisasi yang tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan fungsinya, dan kepala sekolah bertanggung jawab mengontrol tata kelola struktur organisasi di sekolah. Selanjutnya yaitu kultur sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sari. Yang pertama, kegiatan 3R, sapa, senyum, dan salam. Yang kedua, prestasi akademik dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Yang ketiga, prestasi non-akademik dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Yang keempat, peraturan penggunaan seragam sekolah. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi, atau komunikasi. Yang keenam, hubungan sekolah dan orang tua siswa dan komite sekolah. Yang ketujuh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi. Yang kedelapan, permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik dan solusinya. Selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 1 Gunung Sari diantaranya yang pertama, belajar di lapangan dan objek belajar yang mendidik dan variatif. Belajar kelompok siswa, studi tour, outbound, pekan tilawah Quran, dan bakti sosial.
Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SMAN 1 Gunung Sari, diantaranya yaitu 1. PMR diadakan hari Selasa dan Kamis. Yang kedua, Pencaksilat diadakan hari Selasa dan Jumat. Yang ketiga, Tanimas diadakan hari Rabu dan Jumat. Yang keempat, Paskibraka diadakan hari Senin dan Kamis. Yang kelima, volleyball diadakan hari Sabtu. Yang keenam, sanggar musik diadakan hari Rabu dan Jumat. Yang ketujuh, pramuka diadakan hari Rabu dan Sabtu. Yang kedelapan, teater diadakan hari Rabu dan Jumat. Yang kesembilan, basket diadakan hari Kamis dan Sabtu. Yang ke-10, rohis diadakan hari Selasa dan Kamis. Yang ke-11, taekwondo diadakan hari Senin dan Kamis. Yang ke-12, tilawatil Quran diadakan hari Senin dan Rabu. Yang ke-13, futsal diadakan hari Senin dan Rabu. Yang ke-14, English Club diadakan hari Sabtu. Yang ke-15, bulu tangkis diadakan hari Sabtu dan Kamis. Yang ke-16, atletik diadakan hari Jumat. Dan yang ke-17, jurnalistik diadakan hari Senin dan Kamis. Dan yang ke-18, Iqra Club diadakan hari Kamis. Selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah SMA 1 Gunung Sari. Yang pertama, tata tertib masuk sekolah. Yang pertama, bel masuk dibunyikan pukul 7 pagi dan peserta didik hari di sekolah. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dengan sikap sempurna dan literasi selama 15 menit. Yang ketiga, jam belajar dimulai pada hari Senin sampai hari Kamis dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jam 1 sampai jam 8. Pada hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 11:20 pada jam 1 sampai jam 6. Yang keempat, peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Yang kelima, peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima ketentuan di atas berlaku dalam 1 semester. Selanjutnya yang kedua yaitu tata tertib waktu belajar. Yang pertama, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapatkan izin dari guru di kelas, guru piket, wakil kepala sekolah, atau dijemput orang tua. Yang kedua, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah atau nasional. Yang ketiga yaitu tata tertib berpenampilan. Yang pertama, berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna, serta tidak gundul. Yang ada garis-garisnya juga tidak dimodel panjang bagian belakangnya dengan ukuran 2, 3, dan 4 untuk putra. Yang kedua, tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku untuk putra. Yang ketiga, rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung untuk putri. Yang keempat, tidak memakai perhiasan berlebih, tato, tindik, telinga lebih dari 1 untuk putri. Selanjutnya yang keempat yaitu tata tertib khusus. Yang pertama, tidak boleh membawa HP kecuali dalam pengawasan guru pada saat dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang ketiga, peserta didik mengikuti 1 kegiatan ekskul wajib kepramukaan dan 1-2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah. Selanjutnya yang kelima, larangan peserta didik. Yang pertama, peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. Yang kedua, peserta didik membawa, menggunakan dan mengedarkan yang pertama rokok, narkoba, minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan, senjata tajam dan serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Yang keenam, hak peserta didik. Yang pertama, presensi kehadiran peserta didik diatur sesuai kebijakan sekolah. Yang kedua, peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah. Yang ketiga, peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Yang keempat, peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Yang kelima, peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya. Yang keenam, peserta didik mendapatkan pembinaan prestasi non-akademik sesuai bakat dan minatnya sesuai kemampuan sekolah.
Selanjutnya itu kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sari. Yang pertama, upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua, upacara Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan seremonial serupa dalam memperingati hari-hari besar nasional lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, kebiasaan 3S, sapa, senyum, dan salam. Yang kedua, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang ketiga, selalu memberi hormat dan salam kepada guru sebelum masuk kelas. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Sekian video hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.